pagi olahraga. Cakep. Siangnya malah ngantuk. Cakep. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas nilai maksimum, minimum, dan titik belok. Wow. Maka dari itu, perkenalkan, saya Siti Nurfaiza. Saya Tia Ilma Murtaza KS. Saya Sinta Salsabila. Saya Nova Melani Putri Barbara. Saya Fajarul Hakam. Saya Mardiansyah. Saya Andi Ahmad Khalifah. Saya Raihan Heraldi. Saya Rizky Fadlan Fatira. Jadi langsung saja, Check it out! Dalam matematika, maksimum dan minimum adalah nilai terbesar dan terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu atau ekstrem lokal atau relatif, atau di seluruh dominan dari fungsi, atau ekstrem global atau absolut. Menentukan titik maksimum, titik minimum, dan titik belok menggunakan uji turunan pertama diuraikan dalam sifat berikut, yaitu sifat 1. Misalkan, f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan dan f aksen A sama dengan 0. Jika nilai f aksen bertanda positif di x lebih kecil A dan bertanda negatif di x lebih besar A, maka A, FA disebut titik maksimum lokal. Jika nilai f aksen bertanda negatif di x lebih kecil C dan bertanda positif di x lebih besar C, maka C, FC disebut titik minimum lokal. Jika di sekitar titik X sama dengan B tidak ada perubahan tanda nilai f aksen, maka B, FB disebut titik belok horizontal. Apa sih itu titik belok? Nah, jadi teman-teman, titik belok ialah suatu titik perubahan fungsi naik ke fungsi naik lagi atau fungsi turun ke fungsi turun lagi. pada contoh soal pertama yaitu pada interval X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 180 derajat. Tentukan titik maksimum dari Y sama dengan sin X tambah akar 3 cos X. Y sama dengan sin X tambah akar 3 cos X. Pertama diturunkan terlebih dahulu, U sama dengan sin X dan V sama dengan akar 3 cos X. Turunan pertama dari sin X tambah cos X dan turunan pertama dari akar 3 cos X adalah negatif akar 3 sin X. Jadi Y aksen sama dengan cos X kurang akar 3 sin X. Turunan pertama bisa dengan 0. 0 sama dengan cos X kurang akar 3 sin X. Negatif akar 3 sin X pindah luas akar 3 sin X sama cos X. Kemudian kedua luas dibagi cos X sama dengan akar 3 sin X per cos X. Bisa kita lihat ada sin X per cos X dan X sama dengan sin X per cos X. Jadi sin X per cos X bisa kita ubah menjadi tan. Tan X sama dengan. Kemudian akar 3 dipindah luaskan tan
adalah menulis garis bilangannya. Jadi yang akan diambil adalah titik 15 derajat yang akan diuji pada turunan pertama. Jadi langsung saja dituliskan di sini. Cos 15 derajat kurang akar 3 sin 15 derajat, yang dimana sinnya adalah akar 6 kurang akar 2 per 2, yang dimana sinnya adalah positif. Jadi ruas ini adalah positif. Di antara titik 30 derajat hingga 180 derajat, kita akan mengambil 90 derajat yang akan kita uji pada turunan yang ini. Jadi cos 90 derajat kurang akar 3 sin 90 derajat sama dengan min akar 3, yang dimana isinya adalah min. Jadi pada ruas ini adalah min. Untuk titik stasioner X1 ya 1 di interval 1 merupakan titik maksimum jika ya double action sama dengan F double action X1 kurang dari 0. Selanjutnya kita akan menentukan turunan kedua dari turunan pertama ini, yang dimana hasilnya adalah Y double action sama dengan min sin X kurang akar 3 cos X. Jadi langkah selanjutnya kita akan mensubstitusikan X dengan 30 derajat. Jadi min sin 30 derajat kurang akar 3 cos 30 derajat. Min sin 30 derajat atau min /2 kurang akar 3 cos 30 derajat atau /2 akar 3. Dan selanjutnya Jadi dari hasil tersebut bisa kita simpulkan bahwa titik maksimum Y double action sama dengan F double action X1 lebih kecil dari 0. Maksimum Y sama dengan sin X tambah akar 3 cos X saat X sama dengan 30 derajat untuk X lebih besar dari 0 derajat dan kurang dari 180 derajat, dengan Y sama dengan sin 30 derajat tambah akar 3 cos 30 derajat, yang dimana sin 30 derajat sama dengan 1/2 ditambah akar 3 dan cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3, yang menghasilkan 1/2 tambah 3/2, yang hasilnya adalah 4/2 atau 2. Jadi titik maksimumnya adalah 30 derajat, 2. Itulah tadi cara penyelesaian dari contoh soal yang pertama. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Pada interval X lebih besar dari 0 derajat, X lebih kecil 180 derajat, tentukan titik belok dari Fx sama dengan 2 sin 2x. Yaitu turunan dari 2 sin 2x, F aksen X sama dengan 4 cos 2x. F aksen X sama dengan 0. F aksen merupakan 4 cos 2
uji cos X sama dengan cos alfa. 2X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. K-nya kita akan uji pertama dari 0. 2X alfa yaitu 90 derajat. 90 derajat tambah K-nya 0 kali 360 derajat. 2X 0 kali 360 sama dengan 0. 0 tambah 90 sama dengan 90. X sama dengan 90 dibagi 2 yaitu 45 derajat. Selanjutnya kita uji K-nya sama dengan 1. 2X sama dengan 90 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 2X sama dengan 300 kali 1 sama dengan 360. 360 tambah 90 sama dengan 450 derajat. 450 derajat dibagi 2 sama dengan 225 derajat. Yang memenuhi dari uji ini yaitu ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke rumus yang kedua, yaitu 2X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang pertama kita akan uji K sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 90 ditambah K-nya itu 0 dikali 360 derajat. 2X sama dengan 0 dikali 360 itu sama dengan 0 ditambah negatif 90 sama dengan negatif 90. X sama dengan 90 dibagi negatif 90 dibagi 2 sama dengan negatif 45 derajat. Selanjutnya K sama dengan 1. 2X sama dengan negatif 90 ditambah 1 dikali 360 derajat. 2X sama dengan negatif 90 ditambah 1 kali 360 yaitu 270 derajat. X sama dengan 270 derajat dibagi 2 yaitu 135 derajat. Dicoba ini yang memenuhi yaitu 135 derajat. Selanjutnya kita akan menggambar garis bilangan. 9 derajat 180 yang memenuhi kita masukkan ke dalam garis bilangan. Selanjutnya kita akan menguji 0 derajat sampai 45 derajat, kita ambil 30 derajat yang akan kita masukkan ke dalam rumus 4 cos 2x yang menghasilkan negatif terdapat di kuadran 3. Selanjutnya 45 derajat sampai 135 derajat kita akan menguji 60 derajat yang kita masukkan ke dalam rumus 4 cos 2x yang menghasilkan negatif di kuadran 2. Selanjutnya 135 derajat sampai 180 derajat kita akan menguji di 150 derajat yang menghasilkan negatif di kuadran 3. Kesimpulannya, titik beloknya berada antara 0 derajat sampai 135 derajat dan 45 derajat sampai 180 derajat. Itulah jawaban dari contoh soal yang kedua. Soal titik minimum pada interval X kurang dari 0 dan kurang dari 360 derajat, tentukan titik minimum dari fx sama dengan cos x dikurang akar 3 sin x. Jadi sebelum menentukan titik minimum,
kita harus menurunkan fx-nya dari f aksen x sama dengan cos turunannya adalah sin x kurang sin x itu turunannya cos. Negatif akar 3 cos x. Setelah itu kita pindah luaskan semuanya sin x dan cos x. Jadi sin x per cos x negatif sampai dengan negatif 3. Nah kan sin x per cos x itu sama dengan tan x. Jadi tan x sama dengan negatif akar 3. Nah tan x negatif akar 3 itu sama dengan 120 derajat. Ya kan sudah menemukan tuh tan x sama dengan 120 derajat. Ya sekarang kita tentukan stasionernya. Jadi rumus stasioner tan itu tan x sama dengan alfa tambah k kali 180. Oke. Lalu kita tentukan K0. K0 sama dengan 120 tambah 0 kali 180. Jadi sama dengan 120 derajat. Memenuhi pada interval? Iya, memenuhi. N. Untuk setelah itu kita cari K1 sama dengan 120 tambah 1 kali 180. Sama dengan 120 tambah 180 sama dengan 300 derajat. Memenuhi? Iya, memenuhi. Ya, jadi selanjutnya kita menentukan titik minimumnya. Pertama kita buat garis dulu. Ini ada titik 0. Sini 120. Selanjutnya kita ambil salah satu bilangan dari sudut istimewa atau sudut-sudut relasi lainnya. Jadi kita uji titik di sini. Kita ambil titik 90, kita dapatnya negatif. Dan di sini kita uji mengambil titik antara 120 dan 300, kita ambil 130 derajat. Kita mendapatkan hasil positif. Nah, di sini kita ambil 330 derajat dan kita dapatkan hasilnya itu negatif. Nah, jadi setelah seperti ini kita bisa tunjukkan bahwa titik minimumnya berada di antara 0 derajat hingga 120 dan 300 derajat sampai 360 derajat. Dan soal dari kami, saya Faisal Putira dan teman saya Rehan Heraldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kebenaran datang dari Tuhan, kesalahan datang dari setan. Kami hanyalah korban. Stay you eating bakwan. Thank you everyone. Di kolom dikunya. Assalamualaikum semuanya. Bye bye. Dadah.